beberapa hari yang lalu masyarakat dikejutkan dengan viralnya ada seorang tersangka koruptor yang ditahan, ya kan? Dia pede lenggak-lenggok gitu kan, tanda huruf V gitu kan, percaya diri betul gitu. Jadi kayak nggak bersalah. Halo Bu. Sehat dong, masakan. Para koruptor itu mereka nggak takut mati, Pak. Dia aku mati lah. Maka sekarang berkembang satu pendapat, oh ternyata Pak Prabowo tak menepati janjinya. Waduh. Kalau Pak Prabowo berdemanya, jadi barang ini sebenarnya. Nah, Ya kan? Apalagi kalau 3 kali. Jadi barang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus meninggikan kewarasan. Merampas aset koruptor itu adalah dalam rangka menjaga kewarasan. Janji Presiden untuk mengundangkan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang dan didiskusikan melalui DPR itu juga dalam rangka menjaga kewarasan. Ya. Tapi apalacur masyarakat sipil hari ini berteriak kencang karena rancangan undang-undang perampasan aset ternyata tidak masuk dalam daftar legislatif atau prolegnas tahun 2025 ini, walaupun ada di dalam daftar 2024-2029. Salah satu masyarakat sipil yang terus-menerus menjaga kewarasannya dan dihadirkan dalam podcast kali ini adalah Yudi Purnomo Harahap. Aku Purnomonya suka lupa. Itulah. Sangat bulan banget soalnya Purnomo. Iya, karena saya Hanya bulan yang purnama. betul. Karena menerangi malam yang gelap. Oh iya. Hanya bermanfaat di malam hari purnama itu. Itulah. Karena sunyi senyap ya kan, kedap. Kalau itu namanya OTT kalau pakai kedap. Yud, gimana ini Yud? Masyarakat mempersoalkan kenapa rancangan undang-undang perampasan aset itu tidak masuk dalam prioritas prolegnas tahun ini. Jadi gini Pak Bambang, beberapa hari yang lalu masyarakat dikejutkan dengan viralnya ada seorang tersangka koruptor yang ditahan, ya kan? Dia pede lenggak-lenggok gitu kan, tanda huruf V gitu kan, percaya diri betul gitu. Jadi kayak nggak bersalah. Halo Bu. Sehat dong, masakan. Nah, saya tweet Pak ya. Saya pikir saya tweet, udah benar dia gaya-gayaan kayak gini. Karena paham dia nggak akan miskin walaupun kena kasus korupsi. Jadi nggak mati gaya gitu kan. Karena memang Pak, RUU perampasan aset itu harus ya segera disahkan. Walaupun saya paham di tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, terutama dalam kasus korupsi, tetapi setidaknya ada upaya untuk kita memiskinkan para koruptor. Karena Pak, para koruptor itu mereka nggak takut mati Pak. Dia aku mati lah, gitu kan. Kekayaan saya sekarang koruptor itu Pak, kalau mau korup, mereka nggak hanya buat 7 turunan Pak, buat 1000 turunan. Ya bayangkan kita pernah membahas waktu itu sampai Tamax ya Pak. Ya bayangkan 1000 triliun, kuadriliun, kita aja sampai lidah kita sampai nggak bisa ngomong, susah ya. Karena apa? Karena saking nggak pernah kita dengar. Dan koruptor bisa tetap kaya ketika keluar dari penjara, dan di penjara juga mewah. Nah, kembali lagi Pak, saat ini kemarin viral lagi ya, ada statement dari Pak Prabowo ketika bertemu dengan 6 ya jurnalis Pemret ya Pak ya, senior, tokoh-tokoh senior media ya, kemudian ngomongin tentang perampasan aset, dan kemudian Menteri Hukum Pak Supratman ya, itu beliau kompes ya. Saat ini kendala dari perampasan aset kan adalah politis ya. Artinya tentu kalau politis ya kita bicara karena pemerintah dari zaman Pak Jokowi sudah menyerahkan supres ya, itu kan tinggal di DPR gitu ya. Dan kita harapkan bahwa walaupun tadi Bapak katakan nggak masuk, kan kalau dimasukin bisa-bisa juga gitu kan. Jadi karena saat ini kan masyarakat tentu menunggu. Memang Pak, undang-undang perampasan aset kan kalau dilihat ini kan ini kan bukan terkait dengan undang-undang institusi ya.
Kemudian undang-undang perampasan aset sebenarnya sudah bisa dilakukan perampasan aset di undang-undang yang lain, di undang-undang Tipikor, di undang TPPU dan sebagainya. Tetapi perampasan aset tersebut masih belum cukup, Pak. Oke. Dan memang, Pak, sekarang ini kenapa saya katakan belum cukup dan mengapa juga koruptor itu mereka lebih takut miskin. Dan saat ini mereka tertawa kalau kena kasus korupsi, bahkan menganggap wah sial aja saya, yang lain kan korupsi lebih banyak. Karena mereka di dalam peraturan undang-undang, ya undang-undang Tipikor hanya mengganti kerugian ya keuangan negara itu berdasarkan apa? Apa yang mereka terima, Pak. Yang mereka peroleh. Jadi ketika misalnya ada kerugian negara kayak kemarin 300 triliun tapi ternyata mereka hanya menerimanya 400 miliar aja, yang 400 miliar aja loh. Yang 299,6 triliun siapa yang mau nanggung, Pak? Oke. Tapi keberatan dari DPR itu apa sebenarnya? Dari prediksi Yudi atau pengamatan Yudi? Ya, kalau secara normatif ya DPR saya lihat dari Kompas beberapa partai mengatakan siap membahas gitu ya. Namun ada memang yang menurut saya sangat menarik ya. Saya tentu kita tidak bisa menuduh ini dan sebagainya, tapi kita ngomongin fakta. Ya saat ini perdebatan itu adalah bagaimana undang-undang perampasan aset. Kalaupun jadi, Pak ya. Kalau jadi dan dengan draft yang beredar ya di masyarakat itu kan sebenarnya bagi saya yang menarik adalah bukan hanya sekedar bagaimana prosedur merampas aset ya, dan itu sebenarnya sudah ada di dalam KUHP ada ya terkait dengan pelakuan terhadap barang bukti gitu, Pak ya. Tapi lebih kepada adanya beban pembuktian terbalik di situ, Pak. Jadi ketika ada seorang koruptor ya, dia diketahui mempunyai harta aset, baik itu barang bergerak, tidak bergerak, berwujud, tidak berwujud, ya, yang ada nilainya, uang tunai dalam rekening bentuk mata uang asing, ya, mau dan lain sebagainya, yang penting ada nilainya. Itu kalau dia tidak mampu membuktikan dari mana perolehannya, maka itu bisa dirampas. Dan inilah yang menurut saya memang poin krusial. Tetapi tanpa adanya perampasan terhadap aset yang didapatkan secara tidak sah, maka undang-undang perampasan aset ya itu hanya namanya aja yang undang-undang perampasan aset, tetapi nyawanya nggak ada. Oke. Sebenarnya Yudi sudah masuk lebih dalam lagi apa isinya perampasan aset. Cuman pertanyaannya tadi, kenapa seluruh orang-orang di DPR ya itu agak keberatan rancangan undang-undang pelaksanaan aset dijadikan prolegnas dan diprioritaskan untuk dibahas. Kenapa tuh? Ya kalau saya melihat ya bisa jadi belum ada persetujuan ya kan, belum ada kesepakatan di antara mereka. Ya saya beberapa kali dengan anggota DPR di beberapa stasiun TV ya, Pak. Di situ kan saya melihat ternyata ada HAM gitu kan alasan mereka, kemudian harus ada peradilan. Ya memang kan HAM tentu dijunjung tinggi ya, Pak. Nggak mungkin kita membabi buta sehingga membuat anak istrinya koruptor menderita. Ya kan pasti kita punya teknik follow the money, Pak. Nggak mungkin misalnya ada Alphard ya, kemudian kita tahu itu tahun perolehannya nggak sesuai dengan kasus korupsinya, ya kemudian itu dibelikan memang dari penelusuran rekening, dari rekeningnya dia dan dari gaji yang halal, nggak mungkin disita, Pak, ya kan? Anak istri. Jadi ketika pun koruptor dengan adanya undang-undang itu nggak miskin banget, mereka tetap. Jadi ketakutan itu harus dikesampingkan. Tetap kok koruptor itu minimal. Ya kita tahu LHKPN itu biasanya harta bersih koruptor ya. Minimal koruptor yang semiskin-miskinnya koruptor, mereka masih punya aset yang ada di LHKPN yang itu berdasarkan hasil yang sah. Jadi kita nggak membabi buta. Jadi ketakutan itu kali, Pak, membabi buta. Jadi dianggap nanti wah akan politis ya. Kemudian yang kedua ya berikutnya ya bisa jadi ketakutan buat kan koruptor itu kan kita tahu punya banyak jaringan. Ya, kalau itu alasannya anggota DPR, bukannya kebalik logikanya? Dengan adanya undang-undang perampasan aset, maka aturannya jelas. Kan ketakutan apa yang mesti dimunculkan? Kan justru sekarang ini kalau nggak ada ketakutannya muncul kan? Nah itu Pak, makanya
Bapak sebagai maha guru hukum di Indonesia gitu kan. Itu kita harus makanya saya udah nggak mau terlalu ganas lagi tentang perampasan aset, miskin koruptor, enggak Pak. Saya mulai agak nanti HAM tetap akan dijunjung gitu kan. Kita harus benar-benar membuat Pak DPR relax gitu Pak. Wah, undang-undang koruptor itu relax aja gitu kan. Betul. Betul. Justru tadi saya pakai dengan Bapak. Kita harus menyampaikan pada DPR, justru nanti HAM itu dijunjung tinggi. Ya kan, pengadilan tetap ujungnya. Kan yang rumusin pasalnya nanti mereka, bukan kita. Betul. Ya betul Pak, itu makanya bingung. Kemudian yang ketiga, enggak katakan enggak akan miskin kok. Ya, tetap kaya tapi dari yang sah ya. Jadi yang nggak sah saya sudah dikikis kayak dosa. Iya. Begitu Pak. Kalau saya sekarang gimana Pak? Ini saya belum masuk ke dalam nih dari sisi komunikasi politik. Maka sekarang berkembang satu pendapat. Ternyata Pak Prabowo tak menepati janjinya. Aduh. Ya kan? Dia janji. Tadi kan dia nyebut tuh rancangan undang-undang perampasan aset akan segera diundangkan. Ini waktu di pertemuan dengan Pemret itu. Nah, kalau itu tidak dilakukan berarti kan Pak Prabowo tidak memegang janjinya. Satu. Belum kali Pak. Nah, belum. Mereka masih panjang. Baru kemarin Menteri Kompers. Ya, belum melaksanakan janji. Terus yang kedua, kan the ruling party itu adalah bagian dari kelompok Pak Prabowo. Artinya kalau Pak Prabowo berdamanya jadi barang ini sebenarnya. Nah, ya kan? Apalagi kalau 2 kali jadi barang ini. Jadi artinya kok sekarang masih pakai argumen teman-teman di DPR, ini belum ada komunikasi politik. Komunikasi politik apa lagi? Pak Prabowo sudah berdeham tuh. Iya. Di rapat dengar diskusi dengan teman-teman Pemret udah berdeham di dalam kampanyenya. Itu penting gitu kan. Terus pernyataan implisitnya dia mau kejar koruptor. Apa itu kurang gitu. Nah, sehingga kemudian pernyataan dari menteri itu menarik untuk disimak. Iya, apa tuh Pak? Ya, artinya kalau memang diperlukan komunikasi politik ada yang tersumbat ini. Nah, pendapatnya Pak Yudi Purnomo Harahap tuh gimana coba? Jadi saya belum ngomong isinya. Ini kan menarik Pak ya, bahwa menteri kan dari Gerindra juga ya. Nah, tentu kita berharap ya bahwa dengan adanya Kompers tersebut itu kan jadi momentum. Dan kita berharap yang di DPR menyambut dong. Ini kan Pak Prabowo sendiri kan juga ketua umum ya Gerindra, dan hampir ya sebagian besar ketua umum partai politik kan ada di kabinet. Itu kan fakta Pak. Ya, apa yang nggak ada di situ ya? Beberapa yang tahu besar. PAN ada. Golkar ada. Ada. Golkar kan. Ya berapa besar lah. Itu cukup lah. PSI nggak ada, PSI. Kan emang nggak ada di parlemen Pak. Wakilnya ada. Tapi kalau kita hitung parlemen bisa jadi kan kita iniin PDI misalnya dikeluarkan dari hitung-hitungan 100%, 90%, hampir 90%. Nah, artinya sudah cukup. Dan Pak, sebelum surprise terkait dengan RUU perampasan aset ini, kan banyak RUU yang belakangan, yang baru-baru ini dan jadi kok. Iya kan? RUU TNI misalnya jadi. Pak Prabowo yang kirim surprise atau Pak Jokowi yang kirim? Pak Jokowi. Jadi Pak Prabowo tidak pernah mengeluarkan surprise. Enggak, Pak Jokowi. Tapi kemarin beliau ya melalui Menteri Hukum kan sudah mengatakan akan. Dan saya pikir. Tapi tidak kali ini. Ya, kita pikir akan serius ya. Ini kan baru 5 hari Pak. Kita 5 hari ya. Kita akan serius, dan kita harapkan tadi saya katakan bahwa nanti pemerintah akan mengirimkan wakilnya, DPR membahas. Saya pikir itulah tadi titik-titik krusial. Namun memang sekali lagi Pak, bahwa sebenarnya harusnya sumbatan politik seperti ini itu mampu untuk kemudian dicairkan. Karena tadi saya katakan bahwa tentu orang terkait dengan perampasan aset ini kan ngeri-ngeri sedap memang Pak. Tadi saya katakan bahwa bisa jadi ada mispersepsi atau misleading gitu ya. Tadi katakan, nanti semua pejabat akan miskin, dirampas, membabi buta, ya kan, menderita, ya kan? Enggak. Itu kita sampaikan bahwa sangat sudah jelas di dalam RUU tersebut yang terkait dengan perampasan aset adalah ya aset-aset yang
didapatkan dari sumber-sumber yang tidak halal, tidak sah. Seperti itu Pak. Dan tapi kita perlu juga ada target Pak. Ya kita harapkan bahwa minimal tahun ini ya itu sudah masuk ke prolegnas lagi dan kemudian bisa disahkan. Toh juga kita lihat banyak tadi katakan banyak RUU yang sudah menjadi undang-undang kok padahal lebih belakangan dari RUU perampasan aset. Sementara RUU perampasan aset bagi saya saat ini sangat penting di tengah kondisi darurat korupsi ya yang terjadi di negara kita. Ada riset yang berkaitan dengan perampasan aset. Kenapa rancangan undang-undang perampasan aset ini menjadi penting untuk diundangkan? Bagian yang pertama ada komitmen politik dari presiden dan koalisinya bahwa pemberantasan korupsi menjadi salah satu prioritas. Dan dalam pemberantasan korupsi itu perampasan aset menjadi pilar pentingnya. Satu itu. Terus yang kedua hasil risetnya mengatakan kita memang kekurangan regulasi perampasan aset. Jadi dengan adanya regulasi ini justru ingin melindungi semua pihak. Betul. Pihak siapa yang perlu dilindungi? Orang yang memang tidak terlibat tidak mungkin. Ya. Betul, asetnya diampas. Ya. Orang hak asasi manusia pasti dilindungi. Betul. Terus udah gitu pihak ketiga yang harusnya dilindungi itu justru sekarang mempunyai jalan. Jadi sebenarnya perampasan aset itu menurut riset ini justru akan membuat kepastian hukum karena akan melindungi siapapun dari tindakan-tindakan yang sewenang-wenang. Penegak hukum tidak bisa lagi sembarangan. Betul. Pihak ketiga dilindungi kalau sudah ada akte hipotek atau akte jaminan fidusia nggak bisa masuk ke situ. Masuk ke situ. HAM juga dilindungi. Jadi regulasi ini justru ingin menyelamatkan banyak pihak. Nah, sehingga kemudian kalau ada ketakutan pelanggaran HAM, justru ini harus diundangkan supaya tidak terjadi pelanggaran HAM gitu loh. Tadi seperti kakak katakan Pak bahwa perampasan aset ini kan ada di berbagai macam, ya kan? Ada di undang-undang KPK, ada di undang-undang Tipikor, ada di undang TPPU, ada di KUHP, ya kan? Nah kan, ya ini kan perlu disinergikan. Nah, itu sebabnya riset yang ketiga mengatakan koordinasi antar lembaga itu tidak efektif dalam konteks perampasan aset. Undang-undang ini justru akan mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan bagaimana standar operating prosedur dari perampasan aset. Mestinya kan ini yang harus dilakukan. Betul Pak, makanya kan saya kita mendukung nih Pak Prabowo nih ya. Karena saya pikir ketika seorang menteri sudah mengeluarkan kompres untuk satu undang-undang Pak, itu kan bukti keseriusan. Tinggal konkretisasinya. Dan kan saya baca disambut dengan beberapa partai ya melalui fungsionarisnya, pernyataannya bahwa akan siap membahas dan sebagainya. Namun bagi saya ketika belum ada tanggal ya, timeline kapan mulai pertemuan, kapan aja, kan biasanya kan akan ada tuh rapat pembahasannya, kita bisa ngeliat tuh kan di website ya, kapan ini salahnya kayak apa. Ya tentu kita harus tetap menyuarakan Pak. Sekali lagi saya sepakat sama Bapak, sebenarnya apa sih yang ditakuti? Kan kalau bersih kenapa risih? Kan gitu Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, sekali lagi ini bukan kita benar-benar benci kepada koruptor ya, tetapi korupsi yang saat ini ada namanya Liga Korupsi Indonesia. Ada loh Pak Liga Korupsi Indonesia peringkat 1 sampai 10. Ya udah banyak yang mental loh. Senturi yang 6,7 mungkin udah mental. Di tangan itu udah mental kali Pak. Yuk karena korupsi 200 triliun, 300 triliun. Dulu editansi 1,3 triliun mungkin udah nomor berapa itu? Udah juru kunci jangan-jangan. Ya kan? Ya, tapi sekali lagi ya percuma kita ngomongin kerugian keuangan negara ya kalau masih terkait dengan pergantian uang pengganti itu hanya berdasarkan apa yang dinikmati Pak. Kemarin aja yang kasus hakim aja 17 triliun, sekitar 17 triliun aja nyogok ya kan, 60M permintaannya ya kan. Oh yang kasus itu ya, hakim kasus Tanur itu ya. Artinya kan hakim yang di ketua PN Jaksel ya, artinya bahwa untuk 17 triliun aja berani ngeluarin uang 60M Pak. Dan 60M kan bukan jumlah yang sedikit Pak. Ya, artinya kalau misalnya negara dirugikan 17 triliun kemudian hanya 60 miliar yang sebagai uang pengganti,
Iya. Ya, kemana yang lain Pak? Termasuk beberapa kasus kerugian keuangan negara yang lain kan. Misalnya, jadi gini logikanya bahwa saat ini ketika ada kerugian negara 100 triliun misalnya, orang itu cuma nerima 50 juta, ya 50 juta uang mengganti, ya plus paling plus denda, paling 100 juta 200 juta, gitu kan Pak. Jadi dan Pak sekarang bahwa kan koruptor itu mampu untuk memanipulasi korupsi-korupsi dia yang lain, layering, ya kan, menyembunyikan. Nah, dengan adanya undang-undang ini, dia ketika ditemukan aset-aset yang tentu diduga hasil korupsi dan tidak mampu dibuktikan oleh mereka, ya kan, maka akan bisa dirampas. Karena gini Pak, terkait dengan HAM, ya memang HAM itu pasti para penegak hukum akan mengedepankan. Kita jangan mengajarkan ya koruptor bagaimana cara mereka membela diri. Karena mereka udah tahu bagaimana cara mereka membela diri Pak. Seperti itu Pak. Ya. Bang, ada riset yang lain mengatakan tahun 2022 kerugian negara akibat korupsi itu mencapai 48,786 triliun. Itu duit semua Pak. Duit semua tuh. Nah, namun pengembalian melalui pidana uang pengganti hanya 3,812 triliun. Itu hanya 7,83%. Jadi dari satu sisi rancangan undang-undang itu penting karena ada gap. Oke, gap harus kita satu itu. Terus kedua, di sisi yang lain ketakutan-ketakutan yang disebutkan anggota dewan itu harusnya diakomodasi juga. Ya. Dengan adanya undang-undang perampasan aset, maka pelindungan HAM akan tetap bisa ditegakkan. Ya. Bahkan di dalam pasal 19 kan itu disebut pihak ketiga yang beritikat baik juga dilindungi. Nah, itu aturannya memang harus dirumuskan. Betul. Apa perlindungannya? Ya, bentuk perlindungannya gimana, mekanismenya gimana. Jadi itu sebabnya rancangan undang-undang ini penting untuk diundangkan. Soalnya untuk melindungi semua pihak, nggak perlu ada ketakutan. Karena faktanya juga ada potensi penyalahgunaan. Yang tadi melalui karena koordinasinya itu memang tidak solid. Jadi ini yang memang harus diperbaiki. Jadi rancangan undang-undang ini adalah salah satu solusi untuk mengatasi berbagai potensi penyimpangan di dalam perampasan aset. Begitu nggak sih? Ya, memang begitu Pak. Begitu. Faktanya. Jadi kenapa mesti takut? Nah, jadi Bapak kan punya banyak teman tuh di DPR. Ya kan? Bukannya Pak Yudi. Enggak Pak. Banyak teman. Ya kan belum lama keluar dari KPK. Belum lama ya kan. Emang tuh di KPK nggak punya teman di DPR. Susah Pak. Beneran loh. Saya melisa anggota DPR gitu. Tapi bukan buat jadi teman gitu kan. Karena kalau bisa jadi teman kemudian nongkrong di kafe atau apa gitu, kena kode etik kita. Jadi seperti itu. Baik. Teman-teman, rancangan undang-undang perampasan aset penting atas 3 hal. Ini penting untuk menegakkan persoalan-persoalan korupsi supaya kemudian kalau ada kejahatan pengembalian keuangan negaranya ada jaminannya. Satu itu. Terus kedua, kepentingan undang-undang perampasan aset ini juga untuk melindungi siapapun yang memang tidak melakukan kejahatan, tidak terkait kejahatan dan tidak menjadi bagian dari kejahatan, harusnya tidak perlu takut karena justru akan dilindungi. Karena fakta mengatakan konsolidasi antara penegak hukum juga perlu disolidkan. Dan undang-undang perampasan aset ini menjadi penting supaya tidak terjadi abuse of power di antara law enforcement di bidang anti korupsi. Inilah cara kami menjaga kewarasan. Yudi Purnomo Harhab adalah pilar penjaga kewarasannya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.